Oke, selamat siang, Mas Vincentius Aditya di sini sudah bersedia untuk menemani aku untuk menjawab beberapa pertanyaan. Eh, Mungkin secara lebih lanjut, Mas Vincent bisa perkenalan diri dulu. Oke, perkenalkan ya, nama aku Vincent Aditya Putra, asalnya dari Jogja. Sekarang tinggalnya di Umbul Harjo, semester 6 ya di Sadar. Untuk pengalaman sendiri ketua UKM Lions Club tahun 2019-2020. Oke, tahun 2019, tahun 2020. Setahun ya berarti ya? Ya, setahun. Heeh. Terus sekarang berarti udah menjadi mantan ketua ya, Mas? Iya, jadi anggota biasa. Iya, sama sama lah kayak apa namanya eh, anak-anak lainnya yang baru masuk kan anggota gitu. Cuman bedanya sudah berpengalaman lebih gitu. Equal ya, sama rata. Terus gimana sih Mas yang membuat Mas Vincent tuh yakin gitu buat ngeluangin waktu buat mimpin UKM Lions Club ya pas waktu itu untuk mencalonkan diri ya apa gitu motivasinya yang membuat yakin. Kalau nyalonkan diri itu aku nggak nyalon ya, malah aku yang dicalonkan ya. Soalnya kan Oh itu iya. sistemnya kan bukan kayak ya aku kayak pengen jadi ketua gitu misalnya, calon ketua gitu kan. Tapi nggak ada apa ya, ya anak-anak LC lain mereka kayak dikasih G-form terus kayak ngisi siapa yang apa nama yang mau di apa yang kira-kira jadi calon ketua gitu, terus nanti tiga terbanyak nanti di ini apa kayak di vote gitu. Cuman ya itu sebenarnya mau nggak mau sih sebenarnya. Soalnya ya apa ya udah nggak ada, kalau menurut aku waktu itu mm, nggak ada apa ya, nggak ada yang capable enough, nggak ada yang apa ya, mungkin kayak belum capable itu untuk kayak ngehandle handle UKM Lions Club itu sendiri kan. Kecuali tiga orang yang terdaftar tadi termasuk aku gitu. Cuman ya aku udah tahu ada yang bakal nyalonin ke aku tuh aku udah tahu sebenarnya. Jadi yo kayak yo udah kayak ya yes lah, maksudnya udah tahu gitu. Jadi kayak nggak kaget. Jadi kayak ya udahlah, kalau misalnya jadi ya udah gitu sih. Terus Mas Vincent ini kan sebagai mantan ketua LC tahun 2019 sampai tahun 2020 ya. Itu kan Mm-mm. berarti kalau tak rangkum itu mengalami dua periode. Dua periodenya gini maksudku. Sebelum dan saat pandemi kan itu kan secara Nah, luring sama secara daring kan. Terus mm-mm. perbedaan yang paling signifikan tuh apa sih Mas yang terjadi ketika menjalani peran sebagai ketua itu? Pas 2 periode itu ya. Iya. Yang jelas itu ininya sih kayak Mmm, nggak mulusnya jalan ini ya, kayak mau ngadain sesuatu acara itu tuh nggak berjalan dengan lancar. Itu pas habis pandemi awal-awal tuh ya. Soalnya kan, eee, waktu waktu gimana ya mau ngomongnya tuh, jadi kayak, sebelum pandemi itu cuman aku tuh cuman berhasil apa, kayak, mmm, kayak ngadain satu doang, satu proker Mhm. yang bisa apa ya, yang bisa jalan gitu, 31 hari motret. Habis itu kan langsung, eee, ini kan, kayak Covid langsung naik kan. Jadinya Mhm. kayak kita bener-bener panik tuh, padahal kita udah kayak udah ada timeline-nya gitu. Kayak, bulan ini bakal ngapain, bulan ini bakal ngapain gitu. Kita juga udah ada rencana gitu kayak mau collab sama universitas lain gitu kan buat bikin satu apa, kayak satu pameran gitu. Cuman, eee, waktu waktu, Covid itu muncul tuh kayak awal-awal pandemi gitu ya, kayak langsung langsung panik gitu, langsung hancur semua gitu kan. Soalnya kan
dari universitas juga mereka kayak ngasih tahu kan, kayak semua UKM kayak untuk broker itu nggak kayak disuruh nggak jalan dulu gitu karena ada pandemi kan. Jadi ini aku juga kayak bingung lagi gitu, masih tuh gimana nih ya gitu. Kita mau adain pameran lagi gitu kan, misalnya online gitu, terus kayak kayak masih bingung juga gitu. Terus kita mau kayak mau narik panitia-panitianya tuh gimana gitu kan. Soalnya kan kebanyakan itu tuh kan anak-anak LC kan udah pada balik tuh, udah pada pulang kampung kan, yang di Jogja tuh dikit gitu. Dan kita bingung gitu kan, soalnya kalau semisal ada acara gitu ya, kalau misalnya ada acara gitu panitianya tuh pasti tuh kayak nyangkutin anak-anak lain juga gitu, nggak cuman pengurus doang gitu yang nyelenggarain acara gitu yang jadi panitia gitu kan. Jadi kayak aduh ini gimana gitu kan, banyak yang udah pulang gini. Terus ya udah kayak habis itu kayaknya kita ini aja sih, kayak kita langsung lebih ke lebih nguatin ke kayak materi, terus kayak ngobrol-ngobrol, ngajakin main, walaupun itu pandemik ya, tapi kita ada ya seminggu sekali kita kayak ya kita nongkrong lah, tapi ya tetap lah kayak cari tempat cari tempat yang yang kayak udah kayak jalanin protokol kesehatan dulu, udah kayak ada yang tempat yang buat ngecek suhu dan lain mainnya, cuma kayak gitu. Itu yang paling dikuatin sih pas pandemi itu, signifikannya tuh bener-bener langsung nggak expect kalau bakal broker tuh jalan cuman satu aja gitu. Yang lainnya kayak udah ini kayak gitu sih. Drop ya berarti ya. Ya kan waktu itu kan juga ini kan kayak pembelajarannya kan langsung online tuh. Kalau yang waktu sebelumnya kan kayak masih nggak begitu berat kan, maksudnya kayak tugas-tugas nggak begitu banyak, kegiatan kegiatan tuh banyak dilakuin di kelas gitu daripada online gitu kan. Namun waktu online itu benar-benar kayak langsung tugas banyak banget, deadline-nya nggak karuan gitu kan. Iya benar. Nggak kayak sekarang gitu kan. Kalau dulu kan yang masih awal-awal kan deadline-nya kan benar-benar ngeri itu, overwhelming gitu istilahnya. Buat tugas-tugasnya tuh. Jadi kayak langsung buat kayak ini gimana nih, maksudnya waktu itu lebih banyak kayak mikirin ke studi gitu daripada ke UKM waktu itu. Saking overwhelmingnya gitu. Berarti buat ngatur waktunya tuh jauh lebih sulit ya pas online ya daripada pas sebelum pandemi itu kan. Yang terakhir nih sebenarnya aku pengen nanya, sebagai ketua ya, apalagi ketua UKM di sebuah kegiatan kampus tempat kita belajar, pelajaran apa gitu bagi diri kita yang Mas Vincent dapat sebagai ketua ini gitu? Komitmen sih kalau menurut, cuman satu itu aja sebenarnya enggak dapat waktu jadi ketua gitu. Kayak mungkin kayak bijaksana dan lain-lain tuh kayaknya aku nggak begitu dapat ya, nggak gitu. Soalnya personalitiku juga nggak kayak gitu kan. Jadi mungkin yang nggak dapet itu komitmennya. Soalnya ini setiap UKM kan beda-beda. Dan mereka punya masalahnya masing-masing kan. Biasanya sesuatu yang didapat itu kan biasanya waktu mereka itu kayak handle masalahnya itu kan. Iya. Nah, kalau di LC ini nggak cuma tahunku sebenarnya, udah dari dulu sebenarnya, dari cerita-cerita angkatan atas gitu kan. Masalah utama LC itu orang-orangnya tuh lama kelamaan itu tuh hilang gitu. Maksudnya udah nggak datang lagi di kandang, udah nggak datang lagi dan lain-lain gitu kan.
Dan emang waktu aku apa ya, waktu aku, jadi ketua tuh waktu itu, aku bener-bener kayak, ini harus gimana caranya biar nge-keep nih anak-anak, biar biar mereka nggak pergi gitu kan. Hmm. Cuman emang berat banget gitu, eee, apa ya, kayak nge-chat kadang tuh kayak di grup tuh kayak cuman kayak aku nge-chat sama diriku sendiri gitu kan kadang. Iya. Soalnya nggak ada Heeh. yang bales. Ini yang grup, yang, waktu itu maba ya, yang 19 waktu Mhm. itu, belum yang 20, yang 19 kan. Di grup itu tuh kalau aku nge-chat kadang tuh kayak nggak ada yang bales, terus, pernah satu kali tuh kayak aku, apa ya, kayak aku tuh udah ngajak gitu kan, udah Iya. ngajak hangout gitu, udah ngajak hangout, eee, nggak ada yang jawab. Terus waktu itu kan ngajaknya kan kalau nggak salah itu Jumat, kalau nggak Jumat, Kamis. Terus aku ngajak hangout-nya itu tuh Sabtu kan. Terus, di hari itu waktu aku ngajak hangout itu kan nggak ada yang jawab tuh. Mhm. Nah, waktu Sabtunya itu, waktu sorenya itu aku bener-bener dilema nih aku datang nggak gitu. Nah, gitu kan, kalau semisal aku nggak datang kan takutnya ada yang datang kan, gitu. Iya. Misal aku ngajak, akunya nggak datang kan. Terus ya udahlah aku datang kan, aku datang. Udah udah apa ya, waktu itu kan kafenya kan klosonan kan itu. Heeh. Heeh. Terus ya cari yang klosonnya yang klosonnya lebar, sorry, klosonnya lebar terus, eee, ya udah aku nunggu di situ, aku ngechat di grup kok nggak ada yang nggak ada yang ngechat gitu kan, nggak ada yang bales gitu. Terus tak tunggu 15 menit, 20 menit, kok nggak ada yang dateng-dateng gitu kan, terus aku kayak, Iya. "Aduh, apa aku bakal dewe kan di sini kan." Heeh. Terus akhirnya ya yang datang bukan maba malah, yang datang malah, anak-anak 18 sama 17 itu. Mmm. Kayak ya langsung mereka nge-PC aku aja gitu kayak, "Sen, masih di sana enggak?" Gitu. Kok mesake banget mereka ngecenginnya gitu kan, mereka ngecengin gitu. Terus ya udahlah langsung anak-anak 18, 17 beberapa, kalau 17 cuman kalau nggak salah 2 sih, nggak banyak waktu itu juga. Sampai sekarang juga nggak banyak yang muncul 17. Itu ya mereka datang nemenin lah kayak gitu. Dan Mhm. tapi maba nggak ada yang datang sama sekali. Terus ya udahlah gitu kan. Ya itu kayak kayak gitu jadi terus-terusan tuh. Ya, maksudnya bukan terus-terusan kayak, kalau hangout aku tok gitu kan, nggak gitu. Cuman Iya. maksudnya, terus-terusan tuh kayak nge-chat tuh kayak nggak ada respon dan lain-lain tuh kayak bener-bener apa ya, nguji iman dulu, kayak nguji kesabaran dulu, kayak Iya, kalau bener. semisal nggak kalau nggak kuat tuh pasti kayak udah bodo amat gitu kan. Heeh. Kan waktu itu kan kayak kayak aku udah kayak bener-bener capek kan itu kan, kayak udah tapi tetep 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 ya tetep nge-chat kadang-kadang kayak gitu kan. Terus ya waktu maba 20 mulai dateng, nah itu udah kayak start baru lagi tuh. Iya. Chat rame dan lain-lain, terus kayak harus di-keep nih yang kayak gini. Jadinya ya waktu itu kan chat setiap hari gitu kan, kadang-kadang Heeh. banyak respon juga. Anak-anak 18 juga banyak yang bantu, kayak gitu sih. Komitmen sih kalau menurutku. Kalau aku simpulin boleh nambahin, nggak cuman komitmen sebenarnya ya. Pelajaran pentingnya itu melatih kesabaran diri sebenarnya. Nah, Oke lah kalau begitu terima kasih banyak Mas Vincent untuk ketersediaan waktunya buat ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang pengalamannya menjadi seorang ketua ya, eee, kepala suku ya, karena kita kan sebutannya celeng. iya. Ya begitulah perbincangan kita. Terima kasih Mas, selamat siang. Oke, sama-sama.